di awal-awal saya menjadi dokter bedah adalah kasus-kasus yang dulu pernah sempat viral juga ya. Itu kasus suntik silikon. Oh iya betul, itu pernah penis. viral di bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Iya. Eagle eye itu artinya bahwa kita harus punya mata itu Seperti elang, seperti mata elang, ya. Dipotong, ususnya dipotong, ya. buang tumornya. Dibuang tumornya. Diperkirakan area aman 5-10 cm ya dari jarak itu. Dari jarak tumor dari itu. jarak tumor, kemudian disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Podcast Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama saya Dr. Mahyudin Rasid, spesialis bedah Finax ya, Fix ya. Assalamualaikum Dr. Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Mahyudin ini adalah merupakan seorang dokter ahli bedah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Parepare ya, Makassau ya, Dr. Mahyudin. Juga adalah merupakan ketua komite medik kalau tidak salah ya, Dr. Mahyudin. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa kabar hari ini, Dr. Mahyudin? Alhamdulillah sehat. Dr. Mahyudin, sudah berapa lama menjadi dokter ahli bedah ya? Alhamdulillah saya menjadi dokter ahli bedah itu sudah 6 tahun setengah ya. 6 tahun setengah ya? Iya. Wah, luar biasa, sudah fasih sekali berarti ya dalam hal bedah membedah. Iya. Nah, selama 6 tahun setengah ini kasus apa yang paling sering Dr. Mahyudin tangani di rumah sakit? Ya. Di rumah sakit kami memang menangani pasien yang lumayan beragam sebenarnya. Beragam ya. Iya. Namun dari case-nya kadang memang per bulannya itu kita lihat ataupun misalnya per triwulan. Ada beberapa kasus memang yang kadang memang fluktuatif, artinya bulan ini triwulan ini meningkat dan triwulan selanjutnya meningkat. Musiman ya. Musiman dan iya. Jujur saya kadang juga dengan teman-teman kok bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Jadi ada musim tumor payudara, ada musim usus buntu gitu ya. Iya. Ada seperti itu. Meskipun secara analisa secara ini saya kurang yakin juga sebenarnya kok bisa seperti itu. Iya, sebenarnya. Mungkin hanya secara kebetulan saja ya. Mungkin, iya. Nah, kasus apa yang menurut Dr. Mahyudin cukup menarik untuk ditangani secara bedah gitu? Iya. Jujur selama ini ya, selama 6 tahun lebih menjadi dokter spesialis bedah, saya sangat bersyukur karena dari situ saya jujur sebenarnya kita bisa, dokter bedah itu sebenarnya bagaikan sebagai pilot sebenarnya ya. Pilot. Jadi ketika baru selesai, ini persoalan jam terbang. Ya, oh gitu. Persoalan jam terbang sebenarnya. Mungkin awal-awal kasus yang kita tangani mungkin awalnya yang ya level-level biasa, tapi seiring dengan bertambahnya jam terbang, maka kemudian kita juga bisa mengupgrade ilmu-ilmu kita dan skill kita sebenarnya ya, dalam menangani kasus-kasus besar. Jadi beberapa kasus yang cukup menarik ya di awal-awal saya menjadi dokter bedah adalah kasus-kasus yang dulu pernah sempat viral juga ya. Itu kasus suntik silikon. Oh iya betul. Itu pernah penis. Viral di televisi Pernah viral di televisi ya. Itu dokternya Dr. Mahyudin? Iya. Oh luar biasa. Jadi saya kurang tahu juga ya. Jadi pasien itu dalam 2-3 bulan itu saya menangani hampir 7 kasus dan yang anehnya itu pasien bukan cuma dari daerah sekitar situ. Ada yang dari Kalimantan katanya dengar dari temannya, kemudian makanya waktu itu sempat viral ya. Jadi kasus di mana pasien menyuntikkan bukan silikon sebenarnya, minyak kemiri yang warna hijau itu disuntikkan ke kelamin, ke penisnya, ada yang 5 cc, ada yang 10 cc, dan kemudian mengalami inflamasi setelah beberapa tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang kemudian sudah 7 tahun baru kemudian mengalami inflamasi. Rugi sekali ya? Iya, rugi karena yang tadinya barangnya masih bisa berfungsi dengan baik, namun setelah diberikan suntikan seperti itu menjadi tidak berfungsi dengan maksimal sebenarnya. Waduh, berarti bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Iya. Nah, Dr. Mahyudin, ya konon kabarnya ya, bahwa dokter bedah itu harus memiliki pertama ya, dia harus memiliki lion heart ya. Dia harus memiliki hati seperti singa. Kemudian
apa namanya, eagle eyes, Eagle ya. eyes. Dan yang ketiga itu lion heart. Jadi Ladies hand. ya ladies hand ya. Jadi the surgeon must have Iya. lion head, eagle eyes, dan ladies hand. Iya. Itu apa sih sebenarnya maknanya? Kita dokter bedah dituntut memang selama pendidikan memang ditekankan untuk 3 hal itu. Iya. Ya. Pertama eagle eye, bahwa eagle eye itu artinya bahwa kita harus punya mata itu Seperti elang. seperti mata elang. Ya. Elang itu dari jauh, dari ketinggian berapa kilometer di atas, dia bisa melihat mangsanya ke bawah. Bisa melihat mangsa ya. Sama dengan kita diharapkan bahwa seorang dokter bedah itu pada saat misalnya melakukan teknik operasi, anggaplah misalnya Iya. laparotomi, itu matanya tajam. Dia bisa melihat apalagi benda sekecil apapun atau kelainan sekecil apapun Yang ada di kemungkinan lapangan operasi. di lapangan operasi. Contoh minggu lalu sebelum lebaran itu saya melakukan tindakan operasi pasien dengan kasus dia infeksi terus tangannya, bernanah terus. Iya. Pernah kena gulindra sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian saya foto normal. Iya. Saya yakin ada sesuatu di sini. Ada Kemudian benda asing. saya operasi, kemudian ternyata betul ada pecahan dari gulindra itu yang ternyata masih bersarang, dan itulah maksud penyebab. Dan kecil, ukurannya sangat Kecil ya. sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan eagle eyes. Nah, Yang penting mata elang ini bukan bergeser menjadi mata keranjang ya. bukan. Nah, lion heart. Lion heart artinya bahwa seorang dokter bedah itu punya berhati singa. Begini, kita itu dituntut, ini pekerjaan membelah orang, Iya. ya. Itu sebenarnya kan kalau orang awam pasti ini mengerikan ya. Mengerikan, Anda betul. harus potong tangannya Sadis, orang, iya, sadis. betul. Anda harus membelah perutnya orang, membor kepalanya orang. Kita tidak boleh, seorang dokter bedah tidak boleh punya hati yang lemah, tidak boleh punya ketakutan. Saya takut melakukan seperti ini. Kita harus istilahnya tega, enggak, saya harus lakukan ini, saya harus potong ini demi menyelamatkan pasien. Nah, Itu yang dimaksud dengan lion heart. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan ladies hand? Ladies hand seperti tadi, jadi maksudnya gini, jangan sampai bahwa seorang dokter bedah itu juga kasar pekerjaannya. Seorang dokter bedah ladies hand artinya tangannya dalam mengerjakan sesuatu itu halus, lembut ya. lembut, halus, ya. Tidak boleh gerasa gerusuk, Iya. karena ini organ ya. Iya. Anda bisa bayangkan misalnya kalau tangannya kasar, sana sini iya. motong sana sini, dia harus jeli, matanya jeli melihat sesuatu, dan kemudian tangannya ini tidak boleh gerasa gerusuk ya. Iya. Harus lembut tapi tetap tepat pada sasarannya. Harus terampil berarti. Terampil ya, Iya, skill. iya. Iya. Nah, Dokter Mahyudin, pernah enggak menangani kasus-kasus di bagian perut kayak gitu ya? Misalnya tumor atau apa di saluran pencernaan? Iya. Nah, ini memang yang menjadi problem sebenarnya di kita ya. Artinya saya juga agak sedikit apalagi namanya ya. Akhir-akhir ini kasus-kasus ini melonjak sebenarnya untuk kasus-kasus untuk saluran cerna. Saluran cerna ya. 2 minggu lalu saya diskusi dengan teman kolega, dia sempat bertanya juga, kok agak banyak ya kasus seperti ini bulan ini, bulan Ramadan ini agak banyak. Meningkat di bulan Ramadan ya? Meningkat di mungkin 1 bulan sebelum bulan Ramadan, dan pas bulan Ramadan ini agak meningkat kasusnya. Agak meningkat ya. Dan yang masuk itu adalah stadium 4, stadium akhir sebenarnya. Stadium akhir ya? Stadium akhir. Stadium 4 artinya sudah ada metastase dari ke organ lain. Itu rata-rata karena deteksinya yang kurang atau karena ketakutan pasien untuk melakukan pemeriksaan? Nah itu dia, deteksi yang terlambat sebenarnya. Bukan deteksi yang terlambat, pasiennya juga datang berobat yang dalam kondisi terlambat. Ya. Misalnya alasannya saya takut datang dokter karena ini kan pandemi, saya takutnya di-COVID-kan atau bagaimana. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita semua tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat bahwa meskipun misalnya dalam masa pandemi tetap harus mengunjungi dokter atau berkonsultasi dokter jika mungkin ada hal-hal memang yang dianggap membahayakan. Iya. Termasuk keluhan-keluhan ya. Keluhan-keluhan. Iya. Nah, kira-kira Dokter Mahyudin, saya sebagai awam ya. Iya. Kira-kira bagaimana caranya saya mendeteksi bahwa dalam tubuh saya itu ada kelainan-kelainan yang berhubungan dengan gangguan saluran cerna gitu. Nah, ada beberapa key point, kata kunci sebenarnya untuk kita curiga bahwa jangan sampai ada masalah tumor dalam saluran cerna saya. Itu pertama, kita lihat bahwa ini ada diare atau mencret yang tidak jelas penyebabnya. Oh, diare yang tidak jelas penyebabnya. Jelas penyebabnya harus dicurigai, disertai dengan berat badan menurun misalnya. Penurunan berat badan ya.
Apalagi kalau sudah disertai dengan buang air besar, Ya. campur lendir dengan darah. Nah, ini Campur dia. lendir dan darah. Darah. Yang nempel di kotoran Iya, ya. bisa Itu nempel di berarti kotoran. Iya. itu berarti ada tanda-tanda berarti. Itu adalah merupakan beberapa tanda sebenarnya yang Hmm. harusnya ketika misalnya berkunjung ke dokter bedah, Iya. itu harusnya di screening Oh, dan dievaluasi lebih evaluasi. lebih mendetail lagi kemungkinan mengarah ke tumor saluran cerna. Tumor saluran cerna. Iya, seperti itu. Nah, apa namanya? Apa sih yang menjadi penyebab ya munculnya kanker di saluran pencernaan Iya. seperti di usus? Di usus itu memang ada sangat beragam tumor ya. Namun beberapa waktu lalu saya diskusi dengan teman, kita concern di beberapa yaitu kolorektal ya, kolon dan rektum. Rektum. Penyebabnya yang paling sering adalah yang paling mendukung untuk ke arah sana adalah sebenarnya adalah pola dan gaya hidup masyarakat kita. Pola sebenarnya. dan gaya hidup Gaya hidup masyarakat. masyarakat. Itu pola Iya. makan ya? Pola makan, Iya. pola diet, dan apa yang dikonsumsi. Iya. sebenarnya. Dan yang kedua, memang ada namanya herediter. Herediter itu adalah faktor keturunan genetik sebenarnya. Iya. Tapi saya baca di literatur terakhir bahwa ternyata sekitar 70 sampai 90% ya orang yang menderita kanker di saluran cerna itu malah orang-orang yang beresiko secara genetik rendah. Oh. Artinya hanya sekitar 20 sampai 30% yang Jadi faktor genetik itu justru mulai terabaikan mulai ya? terabaikan. Justru sebenarnya jadi di situ di jurnal itu saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang paling menentukan sebenarnya adalah pola dari gaya hidup. Gaya hidup, Lifestyle. pola makan. Iya, Ya? pola makan. Nah, kapan sebaiknya kita harus ke dokter? Nah, jika ada keluhan-keluhan yang seperti yang dokter sampaikan tadi. Keluhan-keluhan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya diare tidak berkepanjangan yang tidak jelas penyebabnya, terus kemudian ada penurunan berat badan, terus ada perubahan pola defekasi. Dulunya warna kuning feses, sekarang jadi mana warna kecoklatan atau malah hitam. Oh, berarti sangat penting kita memperhatikan kotoran yang keluar ya? Sangat penting. Iya, feses ya? Feses, ya. Sangat penting. Apa yang perlu kita perhatikan pada feses itu sampai kita berkesimpulan, wah saya ada kelainan ini? Feses itu bentuknya ya. Bentuknya misalnya kalau dulunya normalnya buah air besarnya misalnya fesesnya tuh lumayan panjang. Ini ada perubahan seperti tai kambing misalnya. Seperti tai kambing itu ya, bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat itu harus waspada. Kenapa seperti ini sekarang? Dan kemudian warnanya tadi. Warnanya tadi, apalagi kalau sudah disertai dengan darah misalnya. Sebenarnya itu untuk yang bergejala ya. Lain lagi untuk misalnya untuk screening sebenarnya. Yang silent ya. Yang silent ya. Nah, kalau misalnya dokter sudah memvonis bahwa ini kanker saluran cerna atau kanker usus, apa masih bisa diobati? Masih bisa. Masih bisa, dan sebenarnya hasil outcome dari pengobatan itu sangat tergantung dengan makin cepat deteksi, artinya stadiumnya ya. Deteksi dini ya. Deteksi dini makin cepat. Kalau stadium 1 di literatur di jurnal itu 90% itu life survival rate-nya itu 5 year survival rate itu 90%. Artinya begini, tingkat kesembuhannya itu 90% ya. Tingkat bertahannya dalam 5 tahun masa itu hidup hidupnya sesuai dengan perkiraan itu masih bisa sampai 90%. Artinya kalau ada 100 orang yang terdeteksi sebagai kanker usus di stadium 1, 90 itu masih bisa bertahan sampai 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Jadi kata kuncinya semakin cepat ditemukan dan diterapi, angka kesembuhannya juga dan angka bertahan hidupnya jauh lebih tinggi. Ya. Itu yang itu yang kata kuncinya dalam hal pengobatan. Bagaimana tahapan-tahapan pengobatannya? Tahapan pengobatan sebenarnya sangat tergantung dengan stadium. Itulah makanya saya katakan bahwa makin cepat datang sebenarnya outcome-nya makin bagus. Untuk misalnya stadium 1 ini tumor masih sangat terlokalisir di usus ya. Itu bisa dilakukan operasi, dokter bedahnya akan melakukan tindakan operasi reseksi anastomosis. Jadi dipotong, ususnya dipotong ya. Dibuang tumornya diperkirakan area aman 5 sampai 10 cm ya dari jarak itu. Dari jarak tumor kemudian disambung kembali. Ya, itu dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kemoterapi. Ngeri juga ya potong-potong usus. Pekerjaan dokter bedah setiap hari. Artinya kalau kita divonis kanker itu mau tidak mau harus operasi ya. Semua stadium harus operasi. Karena yang akan dibuang itu adalah tumornya. Iya. Semua stadium harus dioperasi. Setelah dioperasi kemudian terbukti bahwa dia adalah kanker, maka dilanjutkan dengan kemoterapi. Nah, Dok, kadang-kadang saya melihat ada banyak masyarakat yang harus dibuatkan pembuangan sementara atau pembuangan permanen. Itu gimana itu? Iya.
Yang kolostomi ya, pembuangan sementara itu yang lewat samping ya, itu Iya, namanya betul, iya. kolostomi. Iya. Ketika pasien masuk misalnya dengan stadium lanjut, ya, dia akan masuk misalnya stadium 4 ya, atau sudah terjadi obstruksi total. Obstruksi. Jadi nggak bisa buang air Tidak lagi bisa ya? buang air besar sama sekali. Iya. Dia masuk dengan stadium 4, terkadang dia masuk dengan 2 minggu tidak buang air besar misalnya. 2 minggu. Maka tindakan pertama yang kita lakukan adalah bagaimana caranya menilai usus itu. Pada saat dilakukan tindakan operasi, kita kadang melihat ususnya ini sudah maksimal dilatasi dan kemungkinan kalau kita lakukan resection anastomosis akan leakage atau bocor. Maka kemudian untuk sementara dialihkan dulu sampai kemungkinan ditunda sampai diperkirakan ususnya sehat sebulan. Sebulan ya? 3 bulan baru kemudian kita lakukan anastomosis kembali. Sambung kembali. Namun kalau misalnya dia datang dengan stadium awal dan kemudian tidak ada obstruksi, usus masih bagus dan kemungkinan kondisi pasien masih stabil. HB-nya masih normal, ya fungsi-fungsi penyembuhan lukanya masih bagus, maka kita bisa langsung disambung. Resection anastomosis pada waktu itu one stage. Wah, luar biasa. Berarti itu yang jauh lebih baik penyembuhannya ya, karena dipotong, buang, sambung lagi. Iya. Wah, luar biasa. Jadi ini kata kunci bahwa semakin cepat ditangani maka operasi dan hasilnya akan jauh lebih bagus. Ya? Betul. Nah, dokter, ini kan banyak masyarakat ya yang ketika divonis kanker lalu kemudian harus kemoterapi, itu kan banyak yang langsung menolak. Iya. Apa kira-kira resiko yang bisa terjadi pada pasien yang seperti ini? Iya. Ibarat pengobatannya ini tidak tuntas sebenarnya. Tidak tuntas ya. Artinya bahwa tingkat rekurensinya akan kemungkinan munculnya kembali itu sangat tinggi sebenarnya. Tingkat rekurensi ya, atau muncul kembali akan sangat tinggi. Iya, karena begini. Ketika misalnya kita harus tahu bahwa satu tetes darah saja itu bisa berapa jutaan sel kanker yang ada di dalam. Pada saat tindakan operasi kita sebenarnya nggak tahu, kita belum tahu bahwa apakah yang kita angkat ini sudah total, tidak ada lagi misalnya sel-sel satu, ataukah kemungkinan di sel-sel itu sudah ada penjalaran ke kelenjar namun belum terdeteksi sebenarnya. 1-2 sel kita nggak tahu. Itulah yang harus dituntaskan dengan kemoterapi. Itulah yang harus dimatikan dengan kemoterapi. Kemoterapi ini secara apalagi sistemik sebenarnya ya. Sistemik memang ditujukan untuk membunuh sel kanker itu. Oh gitu. Ya, masyarakat kita kan banyak yang trauma atau banyak yang membayangkan kemoterapi itu seperti apa gitu. Menurut dokter, gambaran kemoterapi itu seperti apa ya sebenarnya? Betul. Jadi ada misunderstanding di masyarakat kita bahwa kemoterapi itu seolah-olah sebuah tindakan yang menakutkan. Iya. Padahal kemoterapi itu adalah obat-obatan terapi dengan mungkin zat-zat kimia sebenarnya. Jadi pasiennya kalau misalnya kemoterapi infus, ya obatnya dimasukkan lewat infus sebenarnya. Sama dengan infus biasa ya? Sama dengan infus biasa. Namun memang perlu digarisbawahi bahwa obat ini adalah obat-obat yang keras. Tentunya yang masyarakat takutkan, nanti rambut saya rontok dok misalnya, kulit saya jadi lebih hitam maksudnya. Itu bersifat sementara. Oh sementara. Iya, bersifat sementara. Jadi setiap orang yang di kemoterapi ada kemungkinan rambutnya rontok. Iya. Tetapi itu hanya sementara. Begitu kemoterapi selesai? Tinggal 6 bulan lagi kemudian bisa subur lagi oh gitu. Iya. Nah, apa efek samping yang paling sering muncul pada saat kemoterapi? Kemoterapi pada saat sesi kemoterapi 1-2 hari setelahnya pasien biasanya mual muntah. Ya. Mual muntah, pusing, itu yang paling sering. Muncul sariawan, terus kemudian nafsu makan yang tidak ada. Tapi kan diberi obat ya? Diberikan obat. Gitu. Dan yang terakhir juga adalah efek dari kemoterapi itu sendiri. Biasanya pasien menderita leukopenia. HB-nya menurun dan kita tahu bahwa ini obat-obat keras. Selain menghantam juga sel-sel kanker gitu, juga obat kemoterapi ini menekan sumsum tulang di mana produksi beberapa sel yang dibutuhkan dalam tubuh bila terjadi. Nah dok, jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya betul. Kira-kira bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai awam untuk mencegah agar tidak terjadi kanker usus? Betul. Yang pertama adalah kita mesti menerapkan lifestyle yang sehat ya. Lifestyle yang sehat. Satu,
konsumsi makanan-makanan yang betul-betul sehat, ya. tinggi serat, kurangi serat. makanan, jangan terlalu rajin mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, ya. Tidak minum alkohol, tidak merokok, mengurangi berat badan, mengurangi berat badan, terus kemudian apalagi olahraga ini sangat potensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu ya, cara mencegah ya. Nah, apa pesan dokter kepada masyarakat agar ini menjadi sebuah edukasi ya, agar penyakit saluran cerna ini bisa kita hindari gitu. Masyarakat kami anjurkan ya dari saya bahwa masyarakat mesti memulai lifestyle yang sehat ya. Lifestyle yang sehat itu konsumsi makanan yang lebih segar sebenarnya. Jangan fast food. Jangan sekali-sekali bolehlah mungkin. Jangan fast food. Terus kemudian jangan makanan-makanan yang diawetkan. Makanan-makanan sehat ya. Terus kemudian jangan minum alkohol, hindari berat badan berlebihan. Terus kemudian jika misalnya ada tanda-tanda, misalnya ada perubahan pada warna feses, berat badan menurun tidak jelas, diare, segera periksakan diri ke dokter. Dan jangan takut bahwa, karena kenapa? Seperti saya katakan tadi, outcome yang dihasilkan saat deteksi lebih awal itu jauh lebih bagus ketimbang misalnya dia dibiarkan dan berkembang metastase. Kalau metastase D4, kita juga dokter sebenarnya bersedih ya, karena sangat-sangat kecil usaha yang dokter bisa lakukan. Metastasis artinya sudah menyebar kemana-mana ya. Menyebar kemana-mana. Itu bisa ke tulang belakang, bisa ke hati, paru-paru, bahkan bisa jantung ya. Waduh, luar biasa ya. Baik, terima kasih Dr. Mahyudin atas kesempatan. Semoga ilmu dari Dr. Mahyudin ini bisa bermanfaat lebih luas kepada masyarakat dan dapat diamalkan agar terhindar dari kanker usus. Terima kasih Dr. Mahyudin.